Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di video aku. Jadi di video ini aku tuh pengen bahas materi tentang manometer di matkul mekanika fluida. Dulu pas aku tahun lalu, ini tuh materi yang masuk ke ujian, bukan ujian sih, kuis 1 guys. Jadi ini sangat-sangat oke untuk kalian benar-benar pahami, karena itu menjadi salah satu nilai yang penting nih buat kalian lulus McFlu ini. Nah, jadi ini aku ngambil dari example 2.3 di buku Wingert, dan bentuk soalnya tuh kayak gini. Nah, jadi materi ini tuh ya kalau misalnya di buku nih, ini tuh yang perlu kita pahami adalah ini kan berkaitan tentang tekanan ya. Nah, jadi rumusnya tuh kayak gini. P itu tekanan. Rumusnya adalah gamma dikali H. H itu ketinggian ya. H itu ketinggian. Nah, atau gamma tuh kan rho dikali G. Kita bisa juga tulis jadi P sama dengan rho GH gitu. Karena gammanya adalah si rho dikali G gitu. Nah, terus ada berbagai macam bentuk tuh, ada yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi ya banyak variasi, dan akan sangat bagus kalau kalian semakin banyak latihan dan semakin banyak juga variasi yang kalian tahu, jadi makin jago gitu ngerjainnya. Oke, ini kita kerjakan ya buat step pertama. Yang biasa aku lakuin nih buat soal kayak gini adalah bentar, kita baca dulu. Jadi water and oil flow in horizontal pipelines. A W tube manometer is connected between the pipelines as shown in figure. Now calculate the pressure difference between the water pipe and the oil pipe. Jadi kita harus hitung tekanan, perbedaan tekanan di antara pipa yang berisi air dan pipa yang berisi minyak oil, yaitu si ini nih yang di titik 5 dan di titik 1. Nah, berarti apa? Yang anggapnya ini pressure 1, di pressure 5 ya. Jadi kita harus menghitung difference-nya, perbedaannya. Jadi P1, P5 tuh berapa sih gitu. Perbedaan tekanan tuh berapa. Nah, kita akan menghitung itu. Caranya gimana? Oke, buat yang pertama, step yang pertama itu ya kalian bisa tulis dulu lah yang diketahuinya apa aja. Soalnya di sini kalau misalnya di soal itu dia nggak satuan internasional ya, karena dia pakai in, bukan meter gitu. Dan ya kayak misalnya kayak gini, kan ini ada S-nya, aku lupa ini tuh apa ya, tapi pokoknya kalau misalnya kita mau ngitung rho-nya, massa jenisnya, kalau dia ternyata bukan water kan ya udah kan 1000 kg per meter kubik. Nah, kalau misalnya oil berarti itu kita hitungnya ini S dikali rho dari water gitu. Jadi 0,9 dikali 1000. Jadi massa jenisnya adalah 900 kg per meter kubik gitu. Sama pun kalian di S1 ini. Aku nggak tahu ini apa deh. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi bisa kalian tulis dulu di yang diketahuinya. Nah, misalnya nih ya udah aku tulis. Nah, next buat step kedua, kita tuh harus nentuin si ketinggian dari masing-masing titik ini nih. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, maksudnya tuh apa? Karena tadi ya rumusnya kan P sama dengan rho G Z atau H. Sebenarnya sama aja sih, H atau Z, tapi biasa aku nulisnya Z karena enggak sih. Ya bebas aja sih. Cuma aku udah terbiasa pakai Z, jadi ya udah. Nah, kita menentukan nih ketinggian dari masing-masing titik ini, si Z-nya ini. Jadi ini Z5 berapa sih, Z4 berapa, Z3 berapa, Z2, dan Z1. Nah, buat kita menentukan tingginya, kita tuh harus tahu dulu dong datumnya tuh berapa. Jadi kayak titik pusat, bukan pusat sih, pokoknya kayak acuannya. Nah, acuannya tuh di mana? Nah, contoh sebenarnya bebas ya, kalian mau taruh di mana, tapi misalnya di sini aku pengen naruh yang di sini nih, yang paling tinggi di Z4. Jadi Z4 ini aku jadikan datum, sehingga di sini ketinggian dia berarti Z-nya adalah 0. Nah, berarti kita hitung deh ke nilai yang lainnya. Misalnya Z5. Z5 kan di sini. Ya kan? Nah, berarti dia 6 in dari
datumnya. Nah, tadi aku hitung 1 in itu 0,0254. Berarti si Z5 ini ya udah kita kali aja 0,0254 kali 6. Nah, misalnya sini aku udah ngitung ya tadi, kalau Z5 itu minus 0,1524. Nah, kenapa minus? Karena dia berada di bawah datum ya. Jadi di sini 0,1524 meter itu adalah perkalian dari 6 kali si ini ya, 0,0254. Terus begitupun dengan titik lainnya. Misalnya Z3 dia berarti gimana nih? Kan ini dia itu sejajar kan sama Z5. Ya udah sama, berarti min 0,1524. Terus juga yang Z2. Nah, Z2 ini berarti ini kan 6 in. Terus ini ada 1, ini ada 10. Jadi ada 17 ya? Ya, 17 kan. Jadi 17 dikali 6. 17 kali 6. Maksudnya 17 kali si ini 0,0254. Nah, hasilnya 0,4318 dan minus karena dia di bawah datum ya. Jadi di sini ditulis 431 salah 18 meter. Dan di sini Z1 itu berarti 7 ya. Ini sini. Nah, kali 7 deh. Itu hasilnya aku dapat tadi ini segini. Minus 0,1778. Nah, udah kita tentukan nih semua titiknya. Lanjut deh kita ke step 3. Nah, step 3 ini yaudah kita langsung masuk ke perhitungan untuk setiap titik tekanan yang kita tinjau. Nah, sebenarnya bebas ya, kayak kalian mau dari dari sini, dari yang kanan misalnya atau dari kiri. Jadi yang penting tuh ya udah kita ngikutin si perubahan ketinggian tekanannya itu. Maksudnya gimana? Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi misalnya aku mau ke dari titik yang sebelah kanan nih. Jadi aku mau tinjau dari tinjau si 5. Nah, berarti tekanannya itu adalah dari kanan ya maksudnya. Tinjaunya adalah titik 5 dan titik 4. Nah, tadi ya yang aku bilang kan rumusnya tuh kayak gini ya, tekanan P sama dengan P sama dengan rho GH. Nah, kita kan mau nyari perubahan tekanan, berarti ya udah kita berubah dikit nih. Rumusnya adalah dP perubahan ini kali G kali H kali DH, atau ini aku sama aja ya, Z sama H. Nah, terus nanti kita pakai integral. Ini misalnya A, B, terus rho G-nya tetap ya. Terus ini DZ. Nah, jadi rumus yang kita pakai tuh ini guys, buat kita meninjau masing-masing titiknya. Nah, oke. Nah, kayak gimana cara pakainya? Berarti sebenarnya intinya yang ini ya, yang ini. Nah, titik A-nya tuh yang mana? Yang maksudnya yang A-nya di sini sama B-nya di sini tuh yang apa? Nah, itu tuh dari, kalau yang A itu yang dia lebih tinggi si ketinggian tekanannya. Kalau B ya udah yang rendahnya. Berarti di sini kalau aku tulis ini yang A adalah yang 4, yang B adalah yang 5. Terus ini dP sama dengan rho kali G kali ini 5, 4 DZ, ketinggian si 4 dan 5. Nah, rho-nya itu kita lihat dia itu adalah area yang cairannya berupa oil. Jadi di sini kita pakainya adalah raw oil. Nah, raw oilnya tuh dari mana? Yang tadi ya, yang kita hitung ini. Tapi sebenarnya kita nggak usah hitung dulu. Kan G-nya tuh gravitasi ya, 9,81. Tapi kalau aku nggak usah ngitung dulu sih. Jadi kayak ya udahlah, kita biarin kayak gini dulu. Terus yaudah deh kita hitung. Nah, yang 4 tadi Z4-nya berapa? Ini kan berarti Z4 ya. Nah, Z4-nya 0 kan. Oh ya, ini kita tulis dulu gini. P4 min P5. Jangan lupa ya, permainan integral. Terus raw oil kali G, berarti ini Z4 min Z5. Dan kita masukin P4-nya kan. Kan ya belum ketemu lah. Kita tulis dulu. Nah, Z4-nya kan 0 min
Z5 nya min 0,1524. Terus kita hitung, ini jadi positif ya, raw oil kali G. Nah terus ini belum selesai ya, ini kan baru tinjauan yang pertama nih. Aku pengen bikin dia jadi karena yang kita akan lanjutkan itu adalah P4, berarti kita pindahin nih P5 nya jadi kayak gini, raw oil G. Nah ini plus ya, jadi P5. Nah kita punya persamaan yang pertama, ini kita keep dulu. Lanjut kita ke tinjau yang selanjutnya, yaitu P4 dan P3. Kita tulis 4 dan 3. Sama caranya, tinggal kita bikin kayak gini aja. Nah ini udah aku tulis ya, kayak tadi yang lebih tinggi kan si 4, berarti kita tulis di sini 4, sininya 3. Terus ini raw-nya itu adalah raw air. Air ini udara ya teman-teman, karena bahasa Inggris dia. Kita tulis raw udara kali G. Terus kali ini si ketinggiannya berarti yang lebih tinggi 3, bawahnya 3, atas 4. Terus bla bla bla, kita tulis Z4 nya tadi adalah 0 min ini, Z3 nya min 0,1524, bla bla bla. Kita pindah ruas ininya P4 nya karena kita mau melanjutkan perhitungan yang P3. Kita mau bikin persamaan yang P3 maksudnya. Terus ya matematika biasa ya teman-teman, kayak gini. Dan kita dapat buat persamaan yang kedua adalah seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke yang tinjauan yang ketiga. Ini adalah 43 udah, berarti lanjut ke 32. Nah, dan 2. Sama aja kayak yang sebelumnya, tinggal kita masukin aja. Kan ini berarti sama ya. Nah, kayak gini. Jadi dia yang lebih tinggi 3, bawahnya 2. Terus dia ada S1 nih. Nah, berarti nanti kita dapat raw-nya itu adalah kita menghitung raw water dikali si S-nya dia ini 1,6. Cuma di sini aku belum hitung dulu, aku tulis dulu aja raw 1 karena ya udah gitu, karena dia ada S1. Terus Z3-nya kita masukin min 0,1524. Terus yang Z2-nya kita masukin min 0,4318. Terus kita hitung, dia jadi minus. Ini juga kita pindah ruas. P3-nya kita pindahin dan menghasilkan persamaan yang menyisakan P2. Nah, ini kita dapat persamaan ke-3. Lanjut lagi. Yang terakhir ya, berarti kan tadi 32, berarti kita ke 21. Nah, 21 kita tinjau. 2 dan 1 dan sama aja. Nah, ini udah aku tulis ya. Nah, tadi prinsipnya dia dari tinggi ke rendah. Ini karena yang lebih tinggi yang 1, aku masukin di 1 yang atas dan 2, jadi P1 min P2. Terus kita lihat dia raw-nya raw water ya. Jadi kita masukin raw water kali gravitasinya, ketinggiannya, dan bla bla bla. Kita masukin Z2 min Z1 menghasilkan seperti ini. Terus kita pindah ruaskan yang P2-nya. Jadi kita menyisakan persamaannya adalah yang P1. Jadi kita masukin ini persamaan yang keempat. Nah, udah kita tinjau dan hitung semuanya. Kita lanjut ke step keempat. Ini adalah substitusi sih. Jadi kan kita pengen nyari kita mau nyari ini kan, apa namanya? Si P1 P5. Karena tadi di soal kita harus mencari the pressure difference between the water pipe and oil pipe yang P1 sama P5. Nah, ya udah kita harus menyisakan P1 min P5 berapa gitu. Nah, ya udah di sini kita sebenarnya tinggal kita substitusi. Kan ini P4 kita masukin ke P3. P3 kita masukin di persamaan P2. P2 kita masukin ke P1. Jadinya oke, mungkin aku ulangi. Jadi buat yang step terakhir, kan kita mau mencari P1 sama P5 ya. Nah, di sini dari persamaan yang udah kita dapetin, kita bisa menyisakan P1 sama P5 tadi. Karena P4 ini akan kita substitusi ke P3. Nah, P3 ini akan kita substitusi di P2, dan P2 ini akan kita substitusi ke
persamaan P1, jadi akan menghasilkan si P5 dan P1 kan. Nah yaudah kita tinggal masukin aja, misalnya dari P3 ya, berarti di sini P3 kita masukin nih ini, terus ini plus P4 kan. Nah P4 nya kita ganti jadi persamaannya di sini kita masukin. Nah baru deh di sini kalian bisa substitusi si rho udara sama G nya gitu. Tapi ini aku coba lanjut dulu, berarti ini terus lanjut ke P2 ya, berarti P2 kan kita mau masukin ini, kita masukin ini. Nah P3 nya kita ganti si ini kita ganti jadi yang di atas tadi nih, yang si ini kita masukin yang ini, kita salin, kita hapus, masukin di sini. Nah lanjut baru deh ke persamaan P1 itu kan persamaannya kayak gini. Nah ada plus P2 kan, P2 nya kita substitusi yang tadi, yang di atasnya, yang ini bakal panjang banget sih memang, cuma ya akhirnya kan kita jadi menemukan ya kalau misalnya itu bisa kita dapetin. Ntar aku geser di sini. Nah baru deh di sini nilai-nilai si iniannya bisa kita jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan tandanya. Nah di sini min 0,254, misalnya di sini rho air tadi ya 1000 kali 9,81 ditambah 0,2794. Rho 1 itu tadi adalah yang ini ya, si ini. Nah ini kan berarti rho 1 adalah 1 kali rho water, jadi berapa tuh, 1000 kali 1,6 1600 ya kilogram per meter kubik. Terus kita ini 1600 ya, terus ditambah apalagi, oh ini sabar kan ini kali 9,81 ya, terus kita masukin lagi yang 0,1524 rho udaranya. Nah terus di sini kan ada rho udara, seingatku tuh nilai S nya itu diasumsikan 0 ya, jadi di sini rho udara ya 0 gitu, jadi ini 0. Terus rho oil tadi, rho oil 900 ya kali 9,81 terus ditambah P5. Nah udah kayak gini, lanjut ke ya udah kita hitung lagi aja. Di sini kita hitung P1. Nah ini kita pindahin deh ke sini P5, jadi P1 min P5 sama dengan, oh ya guys ini tadi aku kelupaan, ini harusnya ada minusnya ya. Nah ini jadinya kan positif, ini tetap ada minus, dan ini minus juga, jadi P4 nya itu di sini harusnya ini minus, jadi di sini adalah ini minus, terus ini minus, ini minus, ini minus. Nah ini jadinya minus. Terus nah udah dihitung dan ini menghasilkan 548,18 Pascal. Nah kalau misalnya kita samain sama yang di soal, dia itu kan segini ya. Nah satu bentar, ini tuh kalau misalnya 1 PSI itu kalau misalnya kita konversi ke Pascal tuh dia adalah sebesar 6894,757. Nah ini kalau misalnya kita konversi ke Pascal berarti ini kita kali ini, nah itu sekitar 547,44 Pascal. Nah ini
udah mirip kan tadi 548,18, ya mungkin di pembulatan aja. Jadi jawabannya udah sama ya. Jadi P1 sama P2 tuh tadi kalau di contohnya dia 547,44 Pascal. Jadi jawabannya segini dengan cara manometer seperti ini. Gitu deh teman-teman. Jadi coba mungkin aku rangkum lagi. Buat step pertama, kalian bisa tulis dulu nih yang diketahui ada apa aja. Kalau memang dia satuannya masih belum satuan internasional, bisa kalian substitusi. Tapi kalau misalnya emang kalian mau keep kayak gini, pakai satuannya in, terus tadi kan dia pakainya besi kan. Nah itu bisa dikonversi dulu biar Pascal, biar yang biasa kita gunain. Terus step kedua, kita tentuin datum. Nah, buat kita menghitung ketinggian dari masing-masing titiknya. Terus kita tentuin juga si Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5. Terus habis itu kita hitung deh dari rumus si tekanan kayak gitu, dan perubahan tekanan adalah rumusnya seperti ini. Nah, kita tinjau seperti yang tadi kita udah bahas, dan segala macam dibikin persamaan. Dan nanti di step terakhir adalah kita substitusi buat kita mencari yang ditanyakan, yaitu si P1 dan P5 atau tekanan dari si air dan oil dan minyak gitu. Jadi P1 P5 adalah nilainya 548,18 Pascal, atau kalau di jawabannya di contohnya di buku Wigert adalah sebesar 0,0794 psi gitu. Oke deh, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya kalian ada yang ditanyain, boleh banget buat komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.